Persib Bandung mendapatkan menu latihan yang cukup berat setelah kembali dari libur panjang selama 3 pekan. Skuad Persib Bandung langsung serius menatap lanjutan BRI Liga 1 2023-2024, di mana mereka akan menghadapi Persis Solo pada tanggal 4 Februari 2024. Gelandang anyar Persib Bandung asal Italia, Stefano Beltram, tidak mempermasalahkan saat menjalani latihan berat yang diberikan tim pelatih. Itu menurutnya akan membuat tim lebih siap menghadapi pertandingan berikutnya menghadapi Persis Solo. Apalagi sebelumnya Stefano Beltram memilih untuk pulang ke negara asalnya, yakni Italia, untuk menjalani libur yang diberikan saat jeda BRI Liga 1 2023-2024. Latihan ini justru menurut saya lebih bagus. Saya juga banyak berlatih selama libur di Italia dan sekarang melanjutkannya di sini. Jadi lebih baik untuk saya supaya segera mencapai kondisi terbaik, ujar Stefano Beltram, Selasa, 16 Januari 2024. Mantan gelandang Juventus ini mengaku sangat siap untuk menghadapi lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Kami sangat siap menjalani sisa musim ini dan kami ingin dalam kondisi siap. Ini memang akan sulit dan berat, tetapi kami harus melakukannya dan berada dalam kondisi siap, ujar pemain asing Persib Bandung itu. Mengenai chemistry di lini depan Persib Bandung, pemain bernomor punggung 93 ini mengaku semakin membaik. Apalagi sudah cukup lama ia bergabung bersama tim berjulukan Pangeran Biru ini. Semakin baik seiring berjalannya waktu. Sekarang kami sudah saling mengenal satu sama lain dan terus berlatih seperti ini, semakin mengetahui keinginan satu sama lain. Saya merasa makin bagus setiap harinya, ujar Stefano Beltram. Stefano Beltram memang merupakan rekrutan baru di skuad Persib Bandung. Ia baru tampil memperkuat Maung Bandung dalam 3 pertandingan dengan total 131 menit. Perannya bersama Persib sejauh ini masih belum terlihat menonjol. Namun, pelatih Persib Bandung, yakni Bojan Hodak, menilai aksi Stefano sudah cukup terlihat untuk membantu serangan yang dibangun Persib di BRI Liga 1 musim ini. Gelandang asing Persib Bandung asal Spanyol, yakni Tirone Del Pino, resmi dipinjamkan ke tim Liga Thailand Ratchaburi FC. Tirone sendiri sebenarnya diikat Persib hingga 1 musim ke depan dan baru didatangkan pada Liga 1 musim ini. Namun, saat menjalani debut melawan Madura United, dia mengalami cedera. Akibat dari cedera tersebut, gelandang berusia 32 tahun ini harus absen cukup panjang. Puncaknya, Tirone tidak masuk dalam rencana tim untuk putaran kedua Liga 1. Deputi CEO Persib, Teddy Cahyono menyampaikan apresiasi pada kerja keras Tirone. Dia berharap mantan pemainnya tersebut bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di klub selanjutnya. Kami sampaikan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Sukses bersama tim barunya, kata Teddy Cahyono dilansir bolasport.com dari laman Persib. Kepindahan Tirone sebenarnya sudah disampaikan oleh pelatih Bojan Hodak. Selain itu, ada Daisuke Sato yang tidak masuk dalam rencana tim untuk putaran kedua Liga 1 musim ini. Sato sendiri sebenarnya cukup diandalkan dalam tim dan musim ini sudah bermain dalam 13 pertandingan. Namun, pemain asal Filipina ini diprediksi tidak masuk dalam skema Bojan. Kami hanya punya 6 pemain asing. Sato dan Tirone Del Pino, mereka harus pergi dengan status pemain pinjaman, kata Bojan Hodak dalam sebuah wawancara pada bulan November lalu. Menariknya, Bojan sempat memberikan sinyal bahwa mereka akan pindah ke Liga Thailand. Namun, saat itu masih belum ada kepastian terkait klub Tirone dan Sato. Selain itu, Sato saat ini masih dalam status tanpa klub setelah dilepas Maung Bandung. Saya tidak tahu, mungkin ke Thailand atau mungkin menuju tempat lainnya. Saya tidak tahu. Itu semua tergantung mereka, pungkasnya. Menjelang pekan ke-24 kompetisi BRI Liga 1 2023 hingga 2024, striker Persib Bandung, David Da Silva, memiliki tato baru di punggungnya bergambar wajah gorila. Hal itu ditunjukkan olehnya melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Pemain andalan Persib di kompetisi BRI Liga 1 2023 hingga 2024 ini mengungkapkan, alasannya memilih gambar gorila sebagai tato barunya, di antaranya karakter hewan tersebut yang sangat berani. Ya, saya suka keberaniannya, bagaimana posisinya di depan segalanya, selain itu sosoknya juga pintar, kata David Da Silva.
Karena itu karakternya dan itu pun yang saya dapatkan, kekuatannya itu didapat dari kepribadiannya. Saya suka dengan karakternya, ucap pemain asal Brasil ini. Stiker yang sudah mengoleksi 14 gol di kompetisi BRI Liga 1 2023 hingga 2024 ini menuturkan, proses pembuatan tato tersebut dilakukan di Bali saat aktivitas tim libur usai pertandingan pekan ke-23. Selain itu, proses pembuatan tato bergambar gorila yang menutupi punggungnya tersebut, berkolaborasi dengan salah satu seniman tato di sana yang juga merupakan temannya. Di Bali, saya berkolaborasi dengan seniman tato di sana, Wisnu. Dia luar biasa, dia juga teman saya. Jadi dia sosok yang sangat baik dan seniman yang luar biasa, ungkapnya. David Da Silva mengaku sejauh ini tidak memiliki rencana untuk menambah tato lagi. Selain itu, kolaborasi dengan rekannya tersebut hanya dalam proses pembuatan tato gorila. Tidak, hanya ini, gorila. Dia hanya mengerjakan di punggung saya, menutup tato di punggung yang sebelumnya dan membuatnya yang baru, jelasnya. Sementara itu, saat ini David Da Silva bersama rekan-rekannya sudah fokus kembali ke tim dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sisa pertandingan putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 2023 hingga 2024. Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA turun usai menelan kekalahan dari Irak di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, duel Indonesia versus Irak terlaksana di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin, 15 Januari 2024. Pertandingan ini merupakan laga matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Pada kesempatan tersebut, Irak sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan 17 menit lewat gol Muhammad Ali. Tim asuhan Shin Tae-yong lalu menyamakan kedudukan melalui sontekan Marcelino Ferdinand pada menit ke-37. Namun Irak menambah 2 gol lagi. 2 gol tersebut dicatatkan atas nama Osama Rashid, 45-7, dan Aiman Hussein, 75. Timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-3. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menempati dasar klasemen grup D. Lebih lanjut, kekalahan dari Irak rupanya juga membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA turun. Dilansir dari Volti Rankings, Timnas Indonesia kehilangan 8,35 poin dari kekalahan tersebut. Skuad Garuda kini turun 1 peringkat ke posisi 147 dengan jumlah poin sebanyak 1053,60. Di sisi lain, Irak berhak naik 1 peringkat ke posisi 63. Tim asuhan Yesus Casas kini memiliki poin sebanyak 1372,69. Sementara itu, Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga yang belum dimainkan di grup D Piala Asia 2023. 2 laga tersebut yakni melawan Vietnam dan Jepang. Mark Klok dan kawan-kawan bakal ditantang Vietnam pada tanggal 19 Januari 2024. Timnas Indonesia lalu menghadapi Jepang pada tanggal 24 Januari 2024. Hasil laga ini tak hanya menentukan nasib Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tetapi juga bisa memengaruhi posisi di ranking FIFA. Media asal Vietnam, Soha, menyoroti gol Timnas Indonesia yang dicetak Marcelino Ferdinand ke gawang Irak di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia hanya berhasil mencetak 1 gol ke gawang Irak. Gol tersebut diukir oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-37. Dalam hal ini, Soha menyoroti proses terjadinya gol. Gol itu bermula dari aksi Yakob Sayuri di sayap kanan. Pemain milik klub PSM itu mampu melewati 1 pemain bertahan Irak kemudian mengirimkan umpan mendatar ke tiang jauh. Bola yang datang langsung disambut oleh Marcelino Ferdinand dan terciptalah gol. Namun sayang, gol Marcelino Ferdinand belum melahirkan kemenangan bagi Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong dipaksa takluk dari Irak dengan skor 1-3. Saat kalah 1-3 dari Irak, Timnas Indonesia hanya melepaskan 1 tembakan yang mengarah ke gawang lawan dan tembakan itu menjadi gol. Patut disebutkan bahwa gol Indonesia datang dengan cara yang sangat menakutkan. Tidak hanya membuat pertahanan tetapi juga Timnas Irak di lapangan terpana, tulis Soha. Selain itu, Soha juga memuji permainan Timnas Indonesia saat melawan Irak. Menurutnya Timnas Indonesia menunjukkan beberapa keunggulan. Seperti contohnya yakni ketahanan fisik yang kuat hingga kekompakan antar pemain. Hal ini lalu dinilai bisa menjadi ancaman bagi Timnas Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal menjadi lawan Vietnam pada tanggal 19 Januari 2024.
Laga ini sekaligus menjadi penentu nasib kedua tim. Timnas Indonesia dan Vietnam wajib meraih kemenangan bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Meski kalah 1-3 dari Irak, Indonesia sedikit banyak masih menunjukkan keganasannya. Mereka tidak hanya memiliki keunggulan fisik untuk memanfaatkan umpan silang dan situasi bola mati. Satu-satunya gol yang mereka cetak melawan Irak juga menunjukkan kemampuan koordinasi dan kekompakan antar pemain. Timnas Indonesia sangat memahami tim Vietnam serta memiliki senjata dengan teknik pemain dan kekompakan yang bisa mengatasi gaya bermain dari pelatih terusier serta timnya. Hal ini akan menjadi penghalang besar bagi ambisi pelatih asal Prancis itu untuk meraih tiket ke babak selanjutnya, tulis Soha. Timnas Indonesia mendapatkan pujian setelah duel lawan Irak di laga perdana babak penyisihan grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari. Pada laga ini skuad Garuda memang harus menerima kekalahan dengan skor 1-3. Namun, perlawanan Jordi Amat dan kawan-kawan patut diapresiasi karena lawan mereka memiliki level yang lebih baik. Selain itu, pada pertemuan terakhir melawan tim Singa Mesopotamia tersebut Indonesia harus tumbang dengan skor telak 5-1. Media ternama asal Amerika, ESPN, turut menyoroti laga Timnas Indonesia versus Irak. Salah satunya soal gol kedua Irak yang kontroversial karena berbau offside. Keberanian Shin Tae-yong melakukan protes menjadi hal yang menarik di laga tersebut. Kemudian, Irak mencetak gol beberapa saat kemudian akan menjadi perdebatan di masa yang akan datang. Namun pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada ofisial keempat sebelum babak kedua dimulai. Hal ini akan menjadi pukulan besar bagi Indonesia, baik dari segi papan skor maupun pola pikir mereka, tulis laporan ESPN. Masih dari sumber yang sama, persaingan grup D bisa dibilang cukup ketat. Jepang, Irak, Vietnam, dan Indonesia akan berusaha lolos ke babak selanjutnya. Di atas keras tentu skuad Garuda memiliki ranking FIFA yang kurang menguntungkan. Namun, laga melawan Vietnam pada Jumat nanti jadi momentum tepat untuk mendapatkan poin perdana di ajang ini. Dalam grup yang sudah menjanjikan persaingan ketat yang juga berisikan Jepang dan Vietnam, hasil akhir, melawan Irak, tidak akan ideal untuk Indonesia, namun penampilan mereka sudah cukup memuaskan Shin. Meskipun mereka awalnya dianggap oleh banyak orang sebagai tim terlemah di grup D, mereka sekarang akan menghadapi pertandingan berikutnya melawan musuh bebuyutan mereka, Vietnam. Dengan keyakinan bahwa mereka dapat meraih hasil melawan rival regional mereka, lanjut laporan ESPN. ESPN menilai bahwa Timnas Indonesia masih memiliki kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Meski tidak mudah, mengincar posisi ketiga terbaik jadi jalan tepat untuk melewati fase grup. Secara keseluruhan, skuad Garuda dengan pemain mudanya sudah membuktikan diri mereka layak untuk bermain di Piala Asia. Pertandingan terakhir mereka melawan juara 4 kali Jepang adalah cerita yang berbeda. Namun, dalam turnamen di mana tim yang berada di peringkat ketiga juga memiliki kesempatan untuk maju ke babak sistem gugur, 3 poin mungkin sudah cukup. Sekarang mereka telah membuktikan kepada banyak orang, dan diri mereka sendiri, bahwa mereka layak berada di Piala Asia, tutup ESPN. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia. Beckham merupakan salah satu pemain penting bagi Maung Bandung musim ini. Dia mencatatkan 19 pertandingan dengan kontribusi 3 assist dan 1 gol. Pengalamannya bersama Timnas kelompok umur sudah cukup banyak. Menariknya, Beckham belum mendapatkan kesempatan untuk debut bersama Timnas senior. Beckham Putra menjelaskan, dia sudah menunggu kesempatan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Apalagi, bagi pemain sepak bola menjadi kebanggaan tersendiri saat bisa membela negaranya. Namun, hingga saat ini kesempatan tersebut belum datang. Kalau ada panggilan Timnas itu jadi syukur. Pemain berusia 22 tahun ini menambahkan, dia saat ini mengikuti laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari laga tersebut terlihat memang Irak memiliki kualitas yang mumpuni. Meski menghadapi lawan kuat, Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Beckham mengikuti juga Piala Asia dari kemarin, nonton tim nasional juga. Menurut saya pertandingan juga bagus dari segi tim cukup kasih perlawanan. Karena Irak ada di atas kita, ujarnya. Sambil menunggu panggilan Timnas Indonesia, Beckham akan fokus membawa Persib menjadi juara musim ini.
Apalagi, Maung Bandung saat ini sudah berada di jalur Championship Series saat ini. Tentunya, tapi yang terdekat Beckham ingin bawa Persib ke 4 besar dan bawa Persib juara dulu. Setelah itu terserah, terpenting Beckham harus bisa bermain bagus bawa tim lebih baik, ujarnya.